Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya? Ya, Alhamdulillah baik. Oke. Untuk hari ini materi dari sistem basis data, saya melanjutkan untuk materi yang ada pada PDF yang judulnya itu Perintah Dasar Foxrow. Temanya yaitu pengolahan data. Mulai dari poin nomor 6. Di mana minggu lalu saya sudah menjelaskan terakhir itu di bagian ini ya, mengurutkan data. Sebelumnya saya mau tanya, sudah ada yang praktek sampai poin nomor 5 ini? Sudah ada yang praktek sampai poin 5 kemarin? Sudah ya? Oke. Bagus. Jadi semakin ke belakang nanti prakteknya akan semakin banyak. Jadi harapan saya, selesai dari materi saya jelaskan, Anda juga bisa latihan sendiri di rumah masing-masing, seperti itu ya. Cuman kalau terkendala dengan komputer, Anda bisa ke kampus, kemudian nanti bisa minta admin yang di kampus untuk memberi kesempatan dan untuk praktek seperti itu. Untuk poin nomor 6, di sini masih menggunakan file yang sudah kita buat minggu yang lalu, yaitu berkaitan dengan tabel penggajian. Yang di sini adalah namanya adalah tabel pegawai. Selanjutnya di sini saya buka dulu untuk Foxrow-nya. Nah, untuk tampilan Foxrow, oke. Ini pesertanya nambah terus. Ya. Jadi tetap menggunakan tabel T pegawai. Kelihatan ya untuk Foxrow saya? Kelihatan. Oke. Kemudian posisinya yaitu pada tabel tersebut kita klik browse terlebih dahulu sehingga tampil data tabel pegawai seperti ini. Ya, jadi tampil data tabel pegawai seperti ini. Ini artinya tabelnya sedang aktif. Ciri-ciri tabel yang sedang aktif yaitu pada menu bar muncul yang namanya menu tabel di atas ini ya. Kalau tabelnya sedang tidak aktif, tabelnya itu akan hilang. Nah, ini contohnya. Di atas tidak ada menu tabel. Lalu di sini saya buka dari modulnya. Untuk modulnya perintah nomor 6 yaitu perintah untuk mencari data. Di mana untuk langkah-langkahnya di sini sudah ada, yaitu klik pada tabel atau menu tabel, kemudian
klik go to record, selanjutnya locate. Dan tampilannya setelah kita klik go to record itu ada seperti ini, yaitu ada top, bottom, next, previous, record, dan locate. Beserta artinya di sini di samping kanan, yaitu top itu berarti data paling atas. Kalau misalkan kita pilih atau kita klik top, itu nanti posisi yang aktif ada pada data paling atas. Kemudian kalau klik bottom, posisinya itu ada pada data paling bawah. Kemudian next berarti aktif data sesudahnya. Selanjutnya previous, data sebelumnya. Kemudian record, itu kalau kita ingin aktif pada data record tertentu. Kemudian yang terakhir locate di sini dengan cara kita mengatur sendiri posisi yang diinginkan. Nah, untuk praktek pada hari ini dalam mencari data kita memilih bagian yaitu locate atau data tertentu. Sudah siap semuanya? Kalau perlu menggunakan ambil buku dan alat tulis, monggo silahkan. Jadi bisa sambil Anda catat, ya. Untuk perintahnya dalam menggunakan fasilitas locate, langsung saja saya masuk ke Boxrow. Tapi perintahnya kita lihat dulu di sini. Untuk contoh, mencari data yang namanya adalah Sania. Jika diartikan menjadi sebuah bahasa pemrograman, menjadi seperti ini. For titik 2 nama sama dengan Sania. Ini kalau diartikan menjadi bahasa pemrograman. Gitu ya. Langsung saja kita masuk ke Boxrow. Pertama, aktifkan tabel pegawai terlebih dahulu. Dan juga dipastikan di isian pada tabel pegawai itu ada nama Sania. Kalau misalkan kemarin kalian praktek, namanya itu mengarang, nggak ada Sania, ya pastinya tidak akan keluar nanti datanya tabelnya. Oke, lalu klik menu table, kemudian go to record, lalu locate. Tampilannya seperti ini, locate record. Untuk scope-nya yaitu all, artinya di sini mencari semua data atau seluruh data. Scope-nya all. For itu artinya ya untuk di sini kita ketikkan sesuai dengan perintahnya tadi, yaitu nama sama dengan Tania. Diberi tanda petik, ya. Diberi tanda petik. Kembali lagi ke Boxrow. Cukupnya all, for, lalu kita ketik nama, sama dengan petik Tania. Harus sesuai dengan datanya. Jadi harus lengkap, gitu ya. Kemudian klik locate.
yang terjadi adalah tidak aktif Sania-nya. Nah, saya cobakan lagi. Skopnya all, for-nya nama sama dengan petik Sania. Petik. Kemudian login. Nah, setelah cara yang kedua saya gunakan, sekarang kita bisa lihat bahwa pada nama Sania itu di blok atau diseleksi. Kira-kira perbedaannya apa ya di bagian yang pertama dengan yang kedua untuk perintah yang saya masukkan. Untuk yang pertama tadi tidak bisa terseleksi Sania, kemudian yang kedua itu bisa terseleksi. Monggo silakan. Oh, tadi ada huruf balok, Pak. Huruf Balok. balok. Oke, ya betul. Kita bisa lihat pada jendela komen di sini sebelah kanan atas. Ini yang pertama tadi saya ketikkan. Ya sengaja saya ngetiknya itu hurufnya kecil. Nama sama dengan Sanianya juga kecil. Dan ternyata dia tidak mau menyeleksi dari Sania tersebut. Kemudian yang kedua, di sini saya gunakan huruf balok. Dan ternyata untuk nama Sania itu terseleksi. Jadi di sini kesimpulannya bahwa dalam pencarian data kita harus sesuaikan baik besar kecilnya dari sebuah huruf. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman seperti itu nanti kita akan lebih paham lebih detail. Oke, ini saya coba saya cari data lagi ya. Misalkan saya mau cari data yang alamat Demak, misalkan. Di sini ada dua ya. Table, go to record, oke. Scope-nya all, for-nya alamat sama dengan petik Demak. Locate. Yang terseleksi cuma satu. Ya, ini keterbatasan dari rumus. Jadi hanya bisa mencari satu per satu data. Saya cobakan lagi. Nggak masuk ya. Jadi tetap harus gunakan yang huruf kapital. Oke. Yaitu contohnya untuk pencarian data. Selanjutnya, apakah sudah melihat modul Foxpro-nya sekarang? Untuk poin 7. Apakah sudah melihat modul Foxpro-nya? Sudah ya, oke. Jadi kalau saya tinggal klik seperti ini sekarang melihat Foxpro-nya ya sekarang ya? Iya, Pak. Oke, berarti tinggal tak pindah-pindah aja. Nah, untuk yang
berikutnya yaitu mengenai bagaimana cara menghapus data. Kalau tadi mencari data, kemudian yang berikutnya di sini menghapus data. Contoh yang dimunculkan di sini menghapus rekod nomor 7. Rekod nomor 7, kalau kita lihat pada tabel pegawai, berarti aktifnya pada ya ini, Tejo M ini ya, rekod yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yang Tejo di sini. Kita akan hapus rekod yang ke-7. Langkah-langkahnya, klik table, kemudian delete record, lalu untuk scope-nya aktif pada record, lalu sebelah kanannya pilih record tertentu. Misalkan kalau 7 ya berarti record nomor 7. Langsung aja table delete record. Ini ya, bukan go to record lagi tapi delete langsung. Scope-nya kita ubah menjadi record, artinya data. Lalu pilih yaitu data ke-7. Kemudian klik delete. Apakah sudah terhapus? Ya, kalau tampilannya di sini yang baris ke-7 itu masih kelihatan atau masih nampak. Nah, tetapi di sini ada satu ciri-ciri yang muncul, yaitu seperti kotak warna hitam sebelah kiri. Nah, ini artinya bahwa data tersebut sudah terhapus, tetapi masih tampil. Nah, di dalam Fox Pro, data yang dihapus atau di-delete itu tadi, ciri-cirinya adalah ada tanda hitam di sebelah kiri data. Ciri-cirinya seperti itu. Kemudian di sini ada contoh lagi, menghapus data yang namanya Yuanita. Oke. Menghapus data yang namanya Yuanita. Kalau tadi ada record 7, selanjutnya ini berdasarkan nama. Untuk langkah-langkahnya sama, masuk ke table, kemudian delete record. Lalu untuk scope-nya, itu all, seluruhnya. Selanjutnya for-nya, nama sama dengan Yuanita. Diketik seperti ini. Yuanita. Berarti nanti, oh sebentar. Oh ini namanya Yunita ini ya. Saya tambah A. Nah, Yuanita. Oke. Table, delete record, scope-nya all, for, nama, sama dengan petik Yuanita. Petik. Nanti ada kotak hitam di sebelah kiri. Nah, sini seperti ini. Ini tandanya data yang satu baris dari Yuanita itu akan terhapus. Gitu ya. Berikutnya, di sini menghapus data dari rekod pertama sebanyak 3. Dari rekod pertama sebanyak 3. Berarti nanti pada tabel itu ada 3 baris yang akan terseleksi atau di blok warna hitam. Gitu. Untuk perintahnya, setelah
pilih tabel, delete record, lalu untuk scope pilih next. Ya, scope-nya next. Kemudian berapa jumlah data yang akan dihapus, yaitu 3. Ya, next yaitu 3. Kita akan coba data yang di delete akan ditandai pada record. Oke. Tabel, ulangi, tabel, delete record, next ada 3. Seperti ini ya, sudah sesuai dengan modulnya, kemudian delete. Loh, kok ternyata yang terseleksi itu malah data yang 5, 6, 7. Kenapa ini? Nah, jadi di sini ada satu yang namanya kekeliruan. Kelirunya di mana? Yaitu ada pada posisi, kelirunya itu ada pada posisi saat kita akan melakukan penghapusan. Ceritanya begitu. Oke. Pencet ini. Oke, saya balik lagi. Nah, jadi ceritanya posisi yang sedang saya seleksi tadi keliru, salah. Tadi yang saya seleksi itu ada pada baris di sini. Seharusnya kalau kita mau menghapus dari urutan pertama, kedua, dan ketiga, berarti posisi yang terseleksi di mana? Ya harus di baris pertama. Paham di sini semuanya? Paham, Pak. Paham ya? Iya. Iya. Oke. Jadi harus diseleksi sesuai dengan urutan yang mau akan kita hapus. Nah, terus kalau udah terlanjur seperti ini bagaimana, Pak? Nah, kalau misalkan sudah terlanjur seperti ini, oke, kita bisa lakukan yang namanya pembatalan tanda penghapusan. Nah, jadi kita bisa menghilangkan tanda-tanda yang dihapus itu tadi. Karena tidak bisa terus gini, setelah di delete seperti ini terus di undo. Tahu ya undo ya, mengembalikan perintah yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di gambar undo di sini, itu dia nggak aktif. Ya, kalau nggak aktif berarti kita nggak bisa lakukan pembatalan secara otomatis. Harus menggunakan yang namanya perintah. Nah, perintahnya apa? Nih, untuk membatalkan tanda penghapusan, tabel, kemudian recall, record, lalu scope-nya, ya kita pilih record, atau record tertentu, kemudian klik recall. Misalkan di sini membatalkan penghapusan record nomor 7. Atau membatalkan penghapusan record yang namanya Yunita. Yang pertama dulu aja.
Membatalkan penghapusan record nomor 7. Tabel recall record. Artinya ini memanggil data. Recall itu memanggil ya. Scope-nya record. Kemudian di sini angkanya saya ubah 7. Nanti yang tejo ini tandanya akan hilang. Nah, hilang seperti ini. Kemudian berdasarkan nama berarti all, diketik lagi seperti ini. For nama ya, sorry. Nama sama dengan Yuanita. Nanti yang record kedua di sini tandanya akan hilang. Oke. Kemudian kalau mau langsung membatalkan keseluruhan, tabel recall record, langsung ini aja all gitu. Keseluruhan. Oke, jadi bersih semua ya. Itu cara untuk membatalkan tanda penghapusan. Lalu saya ulangi lagi untuk menghapus untuk record pertama sampai ketiga. Jadi posisi yang aktif sesuaikan berada pada baris pertama. Tabel, delete record, kemudian scope, next, isikan 3. Maka akan ada 3 data yang ditandai untuk penghapusan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Belum, Pak. Belum. Sudah paham ya. Zulaika, suara saya terdengarkah? Mungkin tidak bisa berkata-kata lagi. Oke. Suara saya keputus-putus nggak? Fahmi? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Iya. Siap. Sip. Selanjutnya, tadi menghapus sudah, kemudian membatalkan penghapusan juga sudah. Oh ini, sekarang. Nomor 9. Bahasannya gaul nih. Menghapus beneran. Paham nggak yang dimaksudkan dengan menghapus beneran? Memang tadi menghapusnya itu nggak beneran. Jadi di sini artinya yang nomor 9 itu menghapus secara bahasanya jadi aneh. Menghapusnya itu tenanan loh, gitu. Menghapus data secara sungguh-sungguh. Wah, lalu alainya. Nah, pertama tetap harus kita tandai terlebih dahulu untuk data yang akan dihapus. Jadinya seperti ini. Ditandai terlebih dahulu. Kemudian setelah ditandai, dengan delete record yang tadi, itu kita masuk ke tabel, kemudian klik remove delete record, lalu yes. Sini ada 3 data. Saya klik dulu, tabel, remove delete record. Jadi beda dengan perintah yang cuman delete record. Nah, ini ada remove. Remove artinya dipindahkan atau dibuang. Saya klik. Ada pertanyaan di sini.
remove delete record from tabel pegawai gitu ya. Yes. Nah, maka tabelnya akan hilang semua. Itu bukan hilang ya, tapi tertutup. Kita buka lagi, terus maka data yang dari nomor 1 sampai nomor 3 itu hilang atau terhapus. Kalau ini namanya menghapus beneran, itu seperti itu. Gampang ya hapusnya. Enggak Pak, ribet. Ya memang ribet. Memang seperti itu ya, ribet. Nah, ketika proses yang tadi kita pelajari, mungkinkah atau mungkin ada yang melihat pada jendela komen? Ini merupakan perintah-perintah yang kita lakukan. Misalkan tadi klik table, kemudian go to record, locate, atau klik table, klik delete record, kemudian pilih scope-nya record, lalu di sini 7. Itu berarti perintah secara apa namanya? Cara cepat itu bisa dengan cara seperti ini. Ada jendela komen, itu diketik delete record to. Kalau mau menghapus yang namanya Yuanita, delete all for nama sama dengan Yuanita. Menghapus atau memberi tanda penghapusan pada 3 record mulai dari baris pertama. Delete, next, 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, untuk perintah penghapusan beneran itu tadi, itu menggunakan perintah namanya pack, P-A-C-K. Ini langsung saya akan cobakan untuk mengetikkan perintah. Misalkan saya mau menandai record yang ke-5. Enter. Nah, yang terseleksi di sana adalah record baris ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian data ini akan saya hapus. Pack, ya, enter. Tabelnya tertutup, lalu saya buka lagi. Maka data baris ke-5 tadi, yaitu dia NIP-nya adalah 0708, dia akan hilang atau terhapus. Jadi selain bisa menggunakan menu pada tabel di sini, kita juga bisa gunakan perintah-perintah yang ada pada jendela komen. Gitu. Tentu saja ya kita mesti hafal dulu untuk perintah-perintah otomatis di sini. Gitu ya. Seperti kayak kemarin. Bagaimana cara kita menambahkan data baru? Pada jendela komen diketikkan apa? A P P E sampai N. Nah, gitu. Sebetulnya hanya mengetikkan 4 karakter huruf saja, ini artinya ketika di enter dia sudah menjalankan perintah tertentu. Atau saya ingin menampilkan dalam bentuk tabel di ROW dari kata lengkap adalah browse. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah paham pada jendela komen, wah itu spesial. Berarti
tahu ya. Yes, di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Oke, sedikit. Saya tambah. Belum. Oke, saya tambahin lagi, yaitu perintah untuk mengganti data. Contohnya di sini, record nomor 2, jabatannya diganti menjadi admin. Oke, pada record nomor 2 itu berarti di sini ya, baris 2. Ini jabatannya ini jadi admin. Yang manajer jadi admin. Table replace field. Kemudian kita tentukan dulu untuk field yang akan diganti. Di sini name saya ganti jabatan. Lalu width itu kita ketikkan apa yang mau diganti, yaitu admin. Tanda petik admin, tanda petik. Lalu mana yang akan kita ganti? Record baris kedua. Berarti scoop-nya di sini saya ganti record. Lalu 1 juga ganti jadi 2. Pada bagian ini alamatnya keliru ya, harusnya jabatan. Nah, ini tepat. Jadi ini digunakan untuk mengganti field jabatan admin, kemudian ini adalah tujuannya, replacement kriteria, scope record yang kedua, replace. Jadi manajer dia otomatis akan berubah jadi admin. Nah, Pak, ngapain sih Pak mau repot-repot pakai seperti itu? Kenapa kok nggak langsung diganti di sini aja? Misalkan kabaknya jadi admin. Nah, itu kan cepat, Pak. Nah, ya, memang bisa seperti itu. Ya, kalau ada yang rumit, kenapa harus dipermudah? Kalimatnya jadi seperti itu ya. Oke, nah, jadi misalkan nih, soalnya ada yang seperti itu ya. Jadi saya gunakan perintah, silakan dirubah jadi admin. Nah, langsung aja diketik di sini. Ya, harusnya pakai rumus. Dan rumus itu dia akan muncul kalau kita masuk ke beberapa perintah yang tadi. Munculnya di mana, Pak? Di jendela komen. Nah, jadi ini untuk menandai bahwa Anda melakukan perubahan data itu menggunakan yang namanya perintah-perintah rumus. Gitu. Wah, sepertinya untuk penjelasan saya di poin 10 itu merupakan penjelasan yang terakhir untuk bagian ini. Untuk berikutnya nanti saya akan buka ruang untuk diskusi setelah yang satu ini. Oke, karena sebentar lagi kita akan selesai dalam waktu 40 menit. Disiapkan dulu pertanyaannya, nanti akan saya undang kembali.